Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus suatu kali berhadapan dengan murid-murid, karena murid-murid tidak habis pikir mengapa Yesus tidak juga kunjung datang menolong Lazarus. Ketika bertubi-tubi kabar dari Maria dan Marta, orang-orang yang dikasihi Tuhan memberitakan bahwa Lazarus, saudara mereka, sedang sakit keras. Dan Yesus selalu berkata kepadanya bahwa Lazarus itu tidur. Yang berikutnya Yesus berkata Lazarus itu tidak akan mati. Dan murid-murid bingung sampai suatu ketika mereka mendengar bahwa Lazarus itu sudah mati. Dan saat itu dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan murid-murid ketika Yesus berterus terang. Kaget luar biasa, tapi tidak hanya di situ. Mungkin mulai ada di dalam pikiran mereka, loh, kok Yesus yang saya kenal baik itu sejahat itu, tidak peduli dengan Lazarus? Atau ada mungkin berkata, loh, kok Yesus tidak berterus terang dari kemarin-kemarin? Kok Yesus tidak terbuka dari kemarin-kemarin? Kenapa dia harus menunggu sampai Lazarus mati baru dia menceritakannya? Nah, sering sekali dalam kehidupan kita bingung mengapa Tuhan tidak menolong kita. Sering sekali dalam kehidupan kita mencari-cari mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Dan saudaraku, apa jadinya kalau Yesus berterus terang kepada saudara tentang siapa saudara? Bukankah Tuhan berkata, bukan tanganku yang kurang panjang atau pendengaranku yang kurang tajam, tetapi dosamulah. Nah, sebetulnya dia sudah mulai berterus terang di situ kepada kita. Mengapa hidup kita selalu hanya berkutat di situ-situ saja? Tetapi sering sekali kita belum merasa Yesus berterus terang. Apa perasaan saudara? Kalau hari ini Yesus berterus terang kepada saudara, penyakitmu belum aku sembuhkan, karena dosa masa lalumu belum engkau akui. Atau dia berkata, pekerjaan tanganmu belum aku berkati dengan berkelimpahan, karena engkau mencuri milik Tuhan. Atau kalau dia berkata, engkau sampai dengan saat ini belum aku berikan pasangan hidup, karena untuk mencintaiku saja engkau masih belum sepenuhnya. Atau kalau Yesus berkata kepada saudara, usahamu hari ini belum bangkit, karena engkau sering sekali tidak jujur kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini anggaplah ketika kita mendengar firman ini, Tuhan sedang berterus terang kepada saudara. Dan adakah kita memiliki sikap hati yang benar ketika dia berterus terang? Saat Tuhan berterus terang kepada murid-murid yang ketakutan oleh karena badai yang melanda kapal perahu mereka, Yesus berterus terang dan berkata, hai engkau orang yang kurang percaya. Sebetulnya sering sekali Yesus berterus terang kepada kita, tapi kita yang sering sekali abai atau tidak siap atau tidak memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara akan ketemu dengan Yesus Kristus yang selalu berterus terang kepada saudara. Yang kedua, ketika saudara mau merenungkan sejenak apa yang saudara lakukan, maka saudara tahu saat itu sebetulnya Yesus sedang berterus terang kepada saudara. Ketika saudara sedang melihat orang lain melaju kencang, sedangkan saudara melambat, sebetulnya saat itu Yesus sedang berterus terang kepada saudara. Mari saudaraku, jangan keraskan hatimu.
Bukankah itu kata firman Tuhan? Biarlah hari ini engkau berjumpa dengan Yesus yang berterus terang kepadamu, supaya kematian itu dia ubahkan menjadi kehidupan, supaya kebangkrutan itu dia ubahkan menjadi kejayaan, supaya keluarga yang berantakan itu dia pulihkan menjadi keluarga yang berbahagia, supaya hidup yang mandul itu dia ubahkan menjadi hidup yang produktif. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu siap menerima ketika Tuhan berterus terang dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.